Om Swastiastu, Salam Rahayu, selamat datang di Alif Arnawo channel ternak sapi Bali. Kali ini kita berada di kandang penggemukan kita dan sekarang kita berbagi pengalaman kita tentang merawat sapi kita di musim kemarau. Oke sahabat, untuk teman-teman yang baru menemukan saluran ini jangan lupa di like dan di komen. Mungkin ada masukan dari sahabat yang tentunya bisa membangun channel ini ke depannya terus bisa berbagi kemanfaatan untuk para peternak. Oke, saksikan pengalaman kita, tonton video sampai habis. Sebagai seorang peternak, kita diwajibkan untuk selalu menyediakan pakan untuk ternak kita di saat musim kemarau, bahkan di musim hujan pun kita harus tetap mempertahankan supaya sapinya tetap makan hijauan. Dan tentunya itu adalah tugas kita sebagai peternak, kewajiban kita sebagai peternak untuk bertanggung jawab kepada hewan peliharaan kita. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sudah memandikan sapinya di kemarau ini. Sapinya ini tentunya mandinya itu volumenya lebih banyak lagi karena suhu tubuhnya dan sekitarnya ini sangat panas. Tentunya di sini karena ada air jadi kita bisa memandikan sapinya, karena seperti kita ketahui sapi memerlukan air untuk menjaga suhu tubuhnya dan untuk metabolisme pencernaannya supaya tetap berjalan normal, tentunya supaya ternak sapi kita tetap sehat. Dan di pagi hari ini kita sudah mandikan tadi. Ini walaupun pagi hari kita tetap memandikannya, dan setelah dimandikan kita memberikan pakan hijauan dan masih sungkaro masih kita bisa memberikan sapi kita pakan hijauan. Seiring dengan waktu, pengalaman kita sebagai peternak kita bagikan untuk teman-teman yang belajar berternak, khususnya bagi para pemula, khususnya lagi tentang pemeliharaan ternak sapi Bali. Di kandang kita ini semua sapi kita ini jenisnya sapi Bali, tidak ada limosin, mental, apalagi Brahman cross, persilangan itu ada. Dan di sini memang pemurnian sapi Bali. Nah, ini sapi kita sudah kita mandikan. Pengalaman kita selama ini berternak sapi, kuncinya utama itu kita harus ulet. Kita harus memberikan perawatannya itu sesuai dengan pola yang kita biasa berikan. Kalau pagi kita mandikan dan kita makan tuh walaupun sedikit yang kita berikan rumputnya, yang penting rutinitas itu supaya polanya itu tidak berubah-ubah, dan tentunya itu tidak membuat ternak kita stres, karena kita ketahui jikalau sapi kita stres itu akan bisa mengakibatkan penurunan berat badan, dan tentunya itu dia tidak nyaman, otomatis sapinya tidak mau makan, tentunya itu juga kita bisa membuat kita rugi. Jadi sesuai dengan kebiasaan kita sebagai peternak, kalau pagi-pagi itu sudah kita berikan air, mandikan, ya harus kita lakukan itu berulang-ulang dan terus supaya menjadi kebiasaan kita pada ternak kita. Jadi dia itu sudah tahu jam segini diberi pakan, diberi rumput, diberikan air, cemuran ataupun dimandikan. Jadi dia itu tidak perlu lagi berontak karena sudah tahu jam-jam waktu-waktunya itu. Walaupun dia itu tidak tahu jam, tapi karena sudah kebiasaan, jadi dia itu sapinya sudah tahu jam segini pasti sudah diberikan pakan ya. Karena kita ketahui sapi itu memerlukan pakan itu cukup ya sekitar 10% dari berat badannya kita harus bisa memberikan. Tapi kalau di musim kemarau ini ada hijauan itu sudah astungkara, kita syukuri sapinya sudah bisa makan dan kita berikan minum air. Walaupun sekarang ini mungkin tidak bisa full hijauannya karena volume dari bank pakan kita
pertumbuhannya itu sangat-sangat berkurang karena kebanyakan sudah layu, tidak ada air, hujan turun. Jadi itu keluh kesah kita. Dan tentunya itu bagi teman-teman yang baru berternak sapi, kita berkewajiban untuk pertama itu yang paling krusial itu selain pembibitan kandang, yang terutama itulah pakan, karena pakan itu setiap saat itu harus ada di palungan kita ini. Jadi alangkah bagusnya ataupun alangkah bijaknya kita sebagai peternak harus menyediakan pakan dengan cara membuat bank pakan di sawah ataupun di tempat yang ada lahannya, tentunya ada air, supaya tetap bisa bertumbuh bank pakan kita. Seperti sekarang di musim kemarau bisa kita memberikan pakan pada ternak sapi kita. Dan untuk teman-teman, sedikit pengalaman kita, kunci sukses kita sebagai peternak harus kita selalu perhatikan ternaknya. Jikalau ternaknya sapi kita itu satu hari tidak mau makan, tidak mau minum, harus kita reaksinya itu harus cepat kita konsultasikan ke dokter hewan. Ya, karena kita ketahui sapi itu cepat sekali ada yang panas, itu bisa mengakibatkan nanti sapinya ambruk karena panasnya lama. Jadi kita harus cepat-cepat konsultasi sama dokternya, yaitu pencegahan kita. Selain itu kita harus memberikan air minum, mandikan itu sudah wajib. Jadi pengalaman kita seperti itu, jika apalagi sapinya mencret itu harus cepat-cepat kita konsultasi dengan Keswan ataupun Menteri Hewan terdekat, supaya mendapatkan bantuan, mungkin ada injeksi ataupun suntikan ataupun terapi apa yang harus kita berikan. Tetap kita berkonsultasi dengan dinas terkait, semisalnya ada Menteri Hewan yang dekat rumah kita, itu kita tetap minta informasi tentang solusi apa yang kita berikan untuk ternak sapi kita. Karena kita ketahui sekian waktu ini sekian virus yang ada, virus dari PMK, virus jemberana ya. Kalau di Bali ini ada jemberana, virus latu-latu itu, tentunya itu kita tetap mencari informasi ke teman-teman, apalagi ke Menteri Hewannya, supaya kita bisa mencegah. Lebih baik kita mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu memerlukan biaya dan tentunya itu memerlukan waktu karena sapi kita sudah terjangkit apa. Jikalau kita bisa mencegah, otomatis kita berkewajiban menjaga kesehatan sapi, kebersihan kandang, dan tentunya itu kalau sapinya sudah sehat, Astungkara sapinya kebal dan bisa melawan virus-virus datang dan meningkatkan imunitas terhadap sapi kita. Yang itu kalau sapi sudah kurang pakan, kurus, itu kita takutkan dia tuh terserang penyakit sedikit pun tidak bisa melakukan perlawanan. Jadi kita harus menjaga kesehatan dan kebersihan kandang sapi kita. Nah, itu informasi tetap dari saluran ini, dimana di Alit Arno Channel ini kita berbagi tentang pengalaman kita selama ini berternak sapi. Kunci sukses kita adalah satu, yakinlah apa yang kita usahakan, apa yang kita mulai, dan tentunya itu akan mendapatkan berkah jikalau kita selalu senantiasa merawat dengan sepenuh hati. Dan tentunya itu kewajiban kita untuk berternak, menyediakan pakan, hijauan, dan juga selalu memperhatikan tentang tumbuh kembangnya ternak sapi kita. Oke, tidak lama-lama kita memberikan informasi supaya biar singkat dan padat. Dan tentunya itu teman-teman yang menilai, mungkin ada kesalahan saya mohon maaf. Jikalau ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Semoga selalu bisa berbagi informasi yang bermanfaat. Salam ngarit dari Bali, tetap semangat, salam bahagia bersama keluarga, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan ternak kita. Kita sehat, ternak sehat, Astungkara rezeki akan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.